Selamat siang semua anak-anak dan selamat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di hari yang pertama pada pekan ini. Untuk saat ini kita sudah masuk pada tema 2B, subtema 4, bermain di tempat wisata pada pembelajaran pertama. Baik, mari kita lihat bersama materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP dengan materi pembelajarannya. Yang pertama, membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca. Yang kedua, menentukan pembagian bilangan yang sama dan menyelesaikan soal cerita. Yang ketiga, membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Baik, mari kita melihat sebuah cerita tentang berkunjung ke kebun binatang. Pada buku teks halaman 87, kita melihat sebuah cerita tentang berwisata ke kebun binatang. Berkunjung ke suatu tempat untuk bersantai berarti kita pergi berwisata. Apakah misalnya kebun binatang, ke kolam renang, atau ke tempat bermain, atau ke tempat pemandangan yang indah seperti biasa kita dengar di negeri awan bagian atas, Pengala, ya. Kita bisa pergi ke suatu tempat itu dalam arti bersantai. Sekaligus dengan tujuannya adalah melihat beberapa contoh-contoh atau keadaan alam. Seperti kalau kita pergi berkunjung ke kebun binatang, kita bisa melihat beberapa macam binatang liar ditampung atau dipelihara di satu tempat khusus. Binatang liar yang ada di dalam, yang biasa disebut kebun binatang. Tentu binatang-binatang ini bisa membahayakan kepada kita manusia, bisa memangsa manusia. Oleh sebab itu, dibuatkan tempat khusus. Kita bisa mengamatinya, kita bisa melihatnya, tetapi ada pembatas karena kita tahu binatang tersebut termasuk atau tergolong binatang buas. Nah, tujuan yang kedua adalah menambah pengetahuan atau wawasan kita, bukan hanya sekedar pergi di situ bersenang-senang, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, tetapi kita pergi ke suatu tempat tersebut untuk mengetahui keadaan atau memahami situasi yang ada di tempat itu. Misalnya contoh yang dekat kepada lingkungan kita yaitu Burake, puncak Burake. Tujuan kita ke atas untuk selain menikmati suasana alam, keindahan alam, kita juga bisa melihat
bahwa posisi atau letak kota Makale beserta dengan tanda yang atau kesan yang sangat biasa dikenal adalah kolam yang di dalamnya ada patung Laki Padada. Kita bisa melihatnya dari atas puncak Buntu Burake. Di atas puncak Buntu Burake kita bisa menambah pengetahuan kita bahwa apabila kita berdiri di suatu puncak atau tempat yang tinggi, kita bisa melihat letak dari berbagai tempat yang ada di bawah dataran rendah, misalnya letak atau keadaan kota Makale. Seperti pada buku teks halaman 87. Silakan anak-anak baca sendiri teksnya pada buku cetak Anda masing-masing. Dalam teks tersebut kita bisa melihat penggunaan tanda baca dalam cerita tersebut, yaitu berkunjung ke kebun binatang. Misalnya, pertama kita lihat adalah tanda koma, tanda baca koma. Tanda koma digunakan untuk merinci. Misalnya nama buah-buahan yang dirinci, disebut satu persatu. Contoh, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Jadi dirinci ada buah mangga, ada buah jeruk, dan alpukat. Ada 3 macam buah. Dalam rincian itu ditandai dengan tanda baca koma. Begitu juga namanya tanda baca, berarti kita gunakan pada saat kita membaca. Digunakan dalam membaca sebuah kalimat, terutama dalam merinci. Apakah merinci bilangan, nama orang, atau seperti pada contoh yaitu nama buah-buahan. Tanda koma digunakan juga untuk memisahkan kalimat setara. Contoh kalimatnya misalnya, Tony ingin ke rumah Nina tetapi hujan. Kalimat setara ini dipisahkan oleh tanda baca koma. Maka dengan itu dikatakan digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Seperti pada contoh. Lalu yang kedua kita lihat di sini adalah penggunaan huruf kapital setiap awal kalimat dan akhir kalimat ditulis tanda baca titik. Berikut tanda baca yang kedua yaitu tanda titik. Kapan digunakan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat seperti pada contoh kalimat pertama tadi. Kita masih lihat contoh yang kedua. Misalnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Dalam kalimat tersebut terdapat 2 tanda baca, yakni tanda baca koma untuk memisahkan kalimat setara, dan kedua tanda baca tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Tanda titik yang kedua digunakan untuk menulis nilai uang. Apabila kita menulis nilai uang dalam angka atau bilangan, misalnya pensil yang dibeli Andi harganya
2.500. Ada tanda koma. Yang kedua, jumlah nilai si uang yang sama, bentuk kalimat yang sama, bisa juga ditulis seperti ini. Pensil yang dibeli Andi harganya 2.500. Yang membedakan di sini adanya angka 0 di belakang. Angka 0 ini biasa disebut sen, ya, sen. Bisa juga dengan tanda koma dan garis. Bisa juga langsung ditulis tanda koma dengan dua angka 0. Itu artinya sen. Penulisan nilai uang dalam dua bentuk ini nilainya sama, penulisannya sama. Walaupun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, yaitu penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Dalam pembelajaran kita, Bu Guru pernah jelaskan dengan itu. Jadi ini merupakan materi ulangan. Baik, kita lihat. Huruf kapital untuk awal kalimat. Contoh kalimatnya adalah, cuaca hari ini sangat cerah. Kata cuaca pada awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Boleh dilihat juga pada buku teks halaman 88. Contoh kalimat yang kedua, ibu ingin membuat puding jeruk. Awal kalimat ditulis huruf kapital yaitu ibu, dan akhir kalimat ditulis tanda baca titik. Huruf kapital untuk penulisan. Ya, tadi itu penulisan awal kalimat, khusus awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital untuk penulisan 1. Nama orang, 2. Nama tempat, 3. Nama hari, 4. Nama bulan. Ada berapa bulan? 12 nama bulan. Dan yang kelima, nama agama. Ada berapa agama yang ada di negara kita? Ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Sekarang kita melihat sebuah contoh penulisan kalimat dengan menggunakan nama orang, nama bulan, ada juga nama hari nanti. Kalimat pertama adalah, bulan Maret lalu Dimas dan Nina membeli buku. Semua tanda baca ada di dalam, ada tanda koma, ada huruf kapital, ada tanda baca titik pada akhir kalimat. Kalimat yang kedua, hari ini adalah hari Jumat. Awal kalimat ditulis huruf kapital, nama hari yaitu hari Jumat ditulis huruf kapital, dan akhir kalimat ditulis tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat. Jadi ketiga contoh penggunaan tanda baca di dalam sebuah cerita dalam bentuk kalimat sudah jelas kepada kita, bahkan dengan contoh-contohnya. Semoga anak-anak sekalian bisa menyimak dan bisa membedakan, bahkan bisa memahami lewat contoh dan penjelasan Ibu Guru. Untuk materi kita yang kedua, mari kita melihat yaitu muatan matematika dengan materi menentukan pembagian bilangan yang sama dan menyelesaikan soal cerita. Kita lihat yang pertama adalah perkalian bilangan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Silakan amati perkalian 1.
semua bilangan bila dikalikan dengan angka 1 atau bilangan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya 1 kali 3 sama dengan 3, 100 kali 1 sama dengan 100, dan seterusnya. Sekarang pembagian bilangan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama hasilnya 1. Jadi ada 2 versi, ada 2 cara atau ada 2 konsep di dalam pembagian bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kita lihat pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Misalnya bilangan 4 pembagiannya 4, bilangan pembagiannya 4 artinya sama. Hasilnya adalah 1. 13 dibagi 13 sama dengan 1. 13 gula-gula dibagi 13 orang, maka setiap orang mendapat 1 buah atau 1 biji gula-gula. 55 pisang akan dibagi oleh 55 orang, maka setiap orang mendapat 1 buah pisang. 100 buah pensil dibagi 100 orang, maka setiap orang mendapat 1 buah pensil. Kata kuncinya di sini anak-anak adalah setiap bilangan bila dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang kedua, yaitu soal cerita. Petugas kebun menyediakan 3 ikat daun. Akan dibagikan ke 1 kandang binatang, yaitu kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagi 1 kandang. 3 ikat dibagi 3 ikat daun dibagi 1 kandang, yaitu kandang hewan jerapah. Kalimat matematikanya adalah, jadi kalau kita membuat kalimat matematika adalah 3 dibagi 1. Itu namanya kalimat matematika. Pertanyaannya, berapa ikat daun untuk 1 kandang jerapah? Jawabnya adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurang 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lebih 1 ini salah ketik ya. Jadi dalam kurung 3 kali pengurangan. Akhirnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 3 dibagi 1 sama dengan 3. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Dengan kata kunci bahwa setiap bilangan bila dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ada 2 konsep. Setiap bilangan dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya 1. Tetapi setiap bilangan dibagi dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Supaya bisa dibedakan bilangan pembaginya sama dan pembaginya adalah 1. Semoga dengan penjelasan pada materi muatan matematika ini bisa disimak, bisa dipahami, dan bisa dimengerti dengan
dengan jelas. Berikut anak-anak sekalian, mari kita melihat lagi materi kita yang ketiga. Dalam materi tersebut merupakan juga materi terulang karena sudah pernah kita bahas atau sudah pernah kita jelaskan bersama tentang bahan alam. Membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Bahan alam artinya bahan yang langsung diambil dari alam tanpa diproses oleh manusia atau tanpa diolah oleh mesin. Contoh bahan alam adalah daun pisang. Daun pisang digunakan untuk membungkus makanan. Daun pisang digunakan untuk wadah kue. Misalnya saat kita membuat kue, misalnya kue bolu kukus, kita bisa mengalasnya dengan daun. Daun pisang ini jauh lebih bagus, lebih sehat dibanding dengan kertas makan. Karena kertas makan yang digunakan sekarang itu diproses lewat mesin dan ya dialas lagi dengan plastik. Maka lewat pembelajaran kita, lewat materi kita pada hari ini, kita bisa memahami bahwa yang lebih bagus digunakan untuk membungkus makanan adalah daun pisang. Jadi boleh anak-anak sekalian mulai sekarang bisa menanam pisang di rumah. Belajar menanam pisang. Yang berikut contoh lain dari bahan alam. Kita bisa melihat pada buku teks halaman 90. Misalnya daun, banyak sekali daun. Contohnya daun kembang sepatu, daun-daun bunga, seperti tadi daun pisang bisa diolah menjadi sebuah pembungkus yang lebih unik, lebih canggih dari bahan alam. Yang berikut pasir, kerikil, ya batu-batu kecil ditaruh di pot atau dijadikan hiasan dinding yang bisa dicat atau diberi warna yang bagus. Kulit telur, nah mungkin ada yang mengatakan bukan dari alam itu karena kulit telur berasal dari perut ayam, tetapi itu karena langsung dibuang dan itu menjadi barang bekas tanpa diolah. Yang berikut kulit kerang, langsung diambil di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Biji-bijian, biji kacang, biji kedelai, biji kacang merah dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang buat, sudah ada di sekolah yang sangat mantap. Yang berikut ranting pohon yang kecil, ya mungkin lebih bagusnya kalau yang kering supaya tidak mengalami perubahan. Jadi penjelasan dari penggunaan tanda baca di dalam sebuah cerita atau kalimat sangat jelas kepada kita, baik tanda koma, tanda baca titik, penggunaan huruf kapital yang tepat dalam kalimat supaya ditulis ulang di buku catatan. Begitu juga dengan pembagian bilangan yang sama, pembagian bilangan 1, hasilnya pasti ada perbedaan, ada pertukaran terbalik. Mohon diperhatikan baik-baik dan disimak dengan baik. Dan yang ketiga, penggunaan
bahan alam yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita bisa dijadikan prakarya. Silakan dicoba sebagai tugas di rumah, sedikit tetapi banyak. Tugasnya adalah pertama, menulis materi di buku catatan dengan rapi. Boleh menggunakan pulpen kalau bisa, boleh juga menggunakan pensil. Yang kedua, bentuk tulisan huruf tegak bersambung. Semoga dalam pertemuan kita tatap muka terbatas, kita semakin hari bisa berubah, terutama dalam bentuk tulisan dan cara membacanya. Semoga dengan penjelasan ini, anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik dan jelas. Silakan dicatat dengan teliti, dengan rapi. Yang ada kesalahan tadi tentang pengurangan 3 dibagi 1 dikurangi 1 karena salah ketik tadi, guru minta maaf. Kiranya demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat bekerja, tetap semangat, selamat berjumpa di hari esok untuk kelompok 2 tatap muka terbatas. Sekian dan terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.